Shalom bagi Naposo Bulung. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah PA kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 150 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, senantiasa memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan Allah, terima kasih pada malam hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kami memasuki persekutuan dari tengah-tengah gereja-Mu, yaitu Naposo Bulung. Ya Tuhan Allah, berkati persekutuan kami, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat semakin dekat dengan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Ajari dan tuntun kami dapat mengerti akan firman-Mu, serta Engkau menguatkan kami untuk dapat melakukan yang seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih, ampuni kami akan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima anugerah. Kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Kolose pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya di tengah-tengah kita. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata damai sejahtera kita rindukan di dalam kehidupan kita, bukan hanya enak atau senang kita mendengarkan kata itu, tetapi realitanya setiap orang menginginkan kedamaian, damai sejahtera. Maka tidak jarang ayat 15 ini sering diangkat menjadi tema perayaan besar di Kristen, yaitu perayaan Natal. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Itu sering sekali menjadi tema perayaan Natal. Mengapa? Mungkin secara sederhana berangkat daripada pengalaman, berangkat daripada kondisi ataupun keadaan kehidupan kita sehari-hari. Dan dari sanalah kita melihat damai sejahtera itu ada di dalam diri kita karena kita adalah pengikut Kristus. Allah siuton Kristus dohita, jadi nama ngarajai ngoluton ikon damai sejahtera Kristus. Bukan kekacauan atau hingar-bingar dari dunia ini, melainkan damai sejahtera yang berasal daripada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Kolose mengajarkan atau menekankan kepada jemaat Kristen bagaimana hidup di dalam Kristus. Di pasal 1 dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi keutamaan Kristus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Hidup orang-orang Kristen yang dipenuhi oleh Kristus. Kita adalah orang Kristen atau pengikut Kristus yang sudah menerima baptisan kudus. Makanya kita dikatakan saudara-saudara yang kudus dan yang percaya di dalam Kristus. Karena kita adalah Kristen, pengikut Kristus yang menerima baptisan kudus, berarti panggilan itu untuk hidup di dalam damai sejahtera telah kita terima. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah itu damai sejahtera? Apakah itu damai sejahtera? Secara sederhana gambarannya dapat kita katakan damai sejahtera, keadaan tenang, damai, sentosa. Jadi perbandingannya keadaan damai sejahtera jauh daripada kekacauan, jauh daripada huru-hara atau perang. Tetapi terjadi keharmonisan antara individu, terjadi rasa aman antara yang satu dengan yang lain, adanya kemakmuran, bahkan sampai kepada rasa atau keselamatan itu di dalam kehidupannya hadir. Itulah damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Damai sejahtera yang sudah digambarkan tadi, keadaan aman, keadaan damai, realitanya di dalam kehidupan kita tidak sedemikian nyatanya. Tetapi ada banyak terjadi kekacauan, ada banyak terjadi huru-hara, ada banyak terjadi perpecahan. Bahkan dari hal yang terkecil, berdamai dengan diri sendiri pun terkadang sulit. Bagaimana orang yang berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri, mensyukuri keadaan kehidupannya. Apa yang ada di dalam kehidupannya, dia syukuri, dia pakai untuk kebaikan. Dia syukuri, dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mustahil kita mampu menghadirkan damai bagi sekitar kita ketika pribadi kita sendiri tidak bisa kita damaikan. Karena dikatakan damai sejahtera yang sesungguhnya itu datang daripada Kristus. Jadi hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi kita dipanggil sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, untuk menjadi satu tubuh, yaitu hidup di dalam damai dan membawa kedamaian serta mengucap syukur. Bagaimana orang yang dipenuhi damai sejahtera? Damai sejahtera yang daripada Kristus dikatakan tadi. Perkataannya pun perkataan Kristus. Perkataan, ucapan yang keluar dari mulutnya juga adalah membawa kedamaian, membawa ketenangan, membawa penyembuhan, membawa pemulihan bagi orang lain. Sungguh indah memang kehidupan yang disertai dengan damai sejahtera. Sungguh indah memang ketika pribadi-pribadi setiap orang digohi damai nasian Yesus Kristus. Bayangkan saja, perkataannya pun mampu untuk memulihkan dan menyembuhkan. Bagaimana lagi dengan sikap, dengan perbuatannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah damai sejahtera itu bisa hilang? Boy domago. Halap bohon manang hadamioni bisa. Ketika kita tidak tinggal di dalam Kristus, ketika kita tidak hidup di dalam Kristus. Jadi Kristus menjadi pengikat di dalam kehidupan kita. Di dalam pasal 3 menekankan kepada kita bahwa kita adalah manusia baru. Kalau kita manusia baru, bukan kita dilahirkan kembali secara biologis, bukan. Itu tidak akan mungkin. Bukan itu yang dikatakan manusia baru atau lahir baru, tetapi manusia baru adalah yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi, apakah damai sejahtera itu bisa hilang? Bisa. Ketika kehidupan kita dikuasai oleh segala yang duniawi. Jadi perbandingan dari damai sejahtera boleh kita baca mulai dari ayat 5. Bagaimana manusia yang dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Dan yang dikatakan bahwa itu sama dengan penyembahan berhala. Bahwa itu perbuatan atau sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka jauhkanlah itu. Jangan biarkan damai sejahtera itu hilang dari dalam dirimu. Jangan kita membiarkan atau memberikan damai sejahtera itu
direbut oleh dunia ini. Tetapi terimalah dikatakan dan hiduplah di dalam Kristus. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh iblis. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Tetapi sebagai orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan, yang sudah menerima pembaharuan yang baru, hiduplah di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera tidak berasal dari dunia ini. Damai sejahtera tidak berasal dari kemampuan atau kekuatan manusia. Maka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, damai sejahtera salah satu buah-buah roh. Perbueni toddido molo damai sejahtera. Dan perbueni kedagingan, tetapi buah-buah roh, maka tidak dapat dipisahkan bahwa damai sejahtera itu tidak dimiliki oleh orang yang hidup di luar daripada Kristus. Tetapi damai sejahtera itu terlihat, damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah dunia ini bagi orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dari perkataan dengan segala hikmat kita dimampukan untuk mengajar, untuk menegur seorang akan yang lain, dan menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kepada Tuhan. Itu juga adalah tuntunan daripada Roh Kudus hidup di dalam damai sejahtera. Jadi kita rindu dan menyenangi lagu-lagu rohani, lagu-lagu buku ende kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman ini yang dipenuhi dengan keriuhan, yang dipenuhi dengan sukacita ataupun kemewahan dan tawa, tapi apakah itu benar-benar menghadirkan atau menunjukkan damai sejahtera yang daripada Kristus? Dan dikatakan tadi damai sejahtera itu menghadirkan puji-pujian dan syukur bagi Allah. Damai sejahtera di dalam Kristus itu menghadirkan puji-pujian bagi Allah. Jadi orang yang hidup di dalam damai sejahtera daripada Kristus, dia senang mendengarkan nyanyian rohani. Dia senang menyanyikan lagu mazmur. Dia senang menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan. Dia juga senang atau bersikap menegur dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang terakhir dikatakan bahwa kita terpanggil untuk menerapkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan ini sudah cukup riuh. Dunia ini sudah sangat dipenuhi oleh kegirangan-kegirangan yang berasal dari dunia. Dang hurang ribur be tawaran nih pertibion, ribur hian, di mana-mana buka tempat hiburan, di mana-mana buka tempat untuk nongkrong, di mana-mana buka tempat untuk libur, di mana-mana terbuka peluang untuk mendengarkan suara-suara keriuhan, di mana-mana terbuka atau terjadi keributan. Tapi orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang muda, pengikut Kristus, orang-orang Kristen dikatakan, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu berangkat daripada pengenalan kita terhadap
Kristus. Sian pakatayo pe buhado molohu hatahonon. Buhado molohu pasahat baritaon. Ketika saya mengatakannya, ketika saya menyebarluaskan berita ini, benarkah kebenarannya? Apakah itu menyakiti orang lain? Apakah itu membuat orang lain terluka? Jolo tapi kirima. Kita terlebih dahulu berpikir serta dengan segala hikmat di dalam bersikap. Karena dari perkataan, dari perbuatan, dari sikap kita, Tuhan menghendaki itu menjadi ucapan syukur. Itu menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai manusia baru, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita diajak, kita ditekankan oleh firman Tuhan yang sudah menerima pembaharuan, yang sudah dibenarkan di dalam iman. Hadirlah menjadi pembawa damai sejahtera. Hadirlah membawa makna yang baik bagi sekitar kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kembali kepadamu atas segala berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam damai sejahtera, supaya hati dan pikiran kami dikuasai oleh damai sejahtera yang daripada Kristus, bukan dikuasai oleh dunia ini. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu, Naposo Bulung, pemuda dan pemudi gereja Kristen dimanapun berada. Biarlah kehadiran kami Tuhan membawa pembaharuan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan bagi sekitar kami. Jauhkan kami Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang merusak, perbuatan-perbuatan yang menyakiti sekitar kami. Tetapi biarlah kehadiran kami, perbuatan kami menjadi ucapan syukur dan puji-pujian bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, hidup kami pribadi lepas pribadi kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang dalam proses pendidikan, berikan mereka roh hikmat, roh kebijaksanaan, serta roh semangat yang selalu baru setiap hari, sehingga mereka senantiasa menuntun dan meraih masa depan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa masa depan yang baik Tuhan sediakan, Tuhan rancangkan bagi orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang dalam pekerjaan dan juga sedang mencari pekerjaan. Tuhan tuntun dan kuatkan mereka senantiasa. Berikan dan tempatkan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan bakat dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Bapa Sorgawi, sebagai orang-orang muda, ada banyak harapan, ada banyak cita-cita, ada banyak rencana-rencana kami Tuhan. Karena itu ingatkan kami senantiasa, supaya terlebih dahulu kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah itu Tuhan Engkau berkati sehingga dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami dan kelemahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 404 ayat 1 dan 2.
kita tutup ibadah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom.